Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu memberi isi hatiku. Kemuliaan kau janjikan
firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuat kuasa yang daripada-Mu, sehingga firman yang diberitakannya Tuhan berkuasa, membebaskan, memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah bersama. Dan kita bersyukur bahwa kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh alat-alat yang kita gunakan. Bukan ditentukan oleh apakah itu karaoke atau musik full. Tetapi itu ditentukan oleh sikap hati kita. Dan juga karena firman Tuhan yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Baik saudaraku, tadi kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang berjudul Only by His Grace. Saya ulang ya. Only by His Grace. Atau hanya oleh anugerahnya. Ya, hanya oleh anugerahnya. Ya. Hanya oleh anugerahnya. Mengapa kita menikmati atau saya berikan judul khotbah yaitu Only by His Grace atau hanya oleh anugerahnya saudaraku. Itu tujuannya adalah supaya kita itu mengingatkan kepada diri kita, menyadarkan diri kita bahwa hidup ini semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, saudaraku, saya mau jelaskan yaitu bahwa dalam hal kekekalan saja, dalam hal untuk memperoleh hidup kekal, dalam hal untuk hidup di akhirat nanti, kita ini saudaraku benar-benar juga only by His grace. Benar-benar hanya oleh anugerahnya. Kenapa saya katakan? Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, jelas sekali dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hal untuk memperoleh kehidupan yang kekal di sorga, itu juga only by His grace. Hanya oleh anugerahnya. Karena dikatakan karena kasih karunia anugerahnya. Kita tidak binasa. Karena apa? Makanya di sini saya catat, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia atau anugerahnya. Karena percaya. Bukan karena amal ibadah kita. Sebab Tuhan, kenapa saya katakan? Sebab Tuhan tidak bisa disuap atau disogok dengan perbuatan amal ibadah kita. Jadi Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak bisa disuap dengan amal ibadah perbuatan kita yang baik. Karena ingat, dalam hal keselamatan firman Tuhan katakan, karena jelas sekali dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Jadi percaya. Begitu juga firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Mana mic-nya Yohana tadi? Oh, sudah ada. Ya. Silakan baca anakku nih. Tes, ya. Nah, duduk di sini ya. Kan ini ayatnya tuh. Ya, silakan dibaca. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Jelas sekali kan? Dikatakan apa tadi? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari sini jelas sekali, untuk memperoleh kehidupan yang kekal di sorga, untuk memperoleh kehidupan kekal di sorga, kita benar-benar hanya only by His grace. Oleh hanya anugerahnya saja, tidak karena usaha kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Oleh karena itu dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini dalam hal keselamatan. Nah, bagaimana dalam hal selama kita hidup di dunia ini? Nah, jadi ingat, sedangkan dalam hal keselamatan saja only by His grace, apalagi dalam hal hidup sementara di dunia ini. Kita ini benar-benar yaitu apa? Only by His grace. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Yang pertama, jelas sekali, kita tidak boleh sombong. Karena tadi apa? Only by His grace. Hanya oleh anugerahnya. Kita tidak boleh sombong. Nah, mengapa kita tidak boleh sombong, saudaraku? Karena ada banyak alasannya. Di dalam Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Silakan dibaca. Kenapa dikatakan kita jadi selama hidup sementara di dunia ini karena only by His grace, berarti kita tidak boleh sombong. Kenapa kalau sombong? Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jelas sekali, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ingat, kalau kita sombong, ingat, dalam hal kekekalan saja itu benar-benar only by His grace, apalagi selama kita hidup sementara di dunia ini. Makanya ketika kita sombong, ingat Alkitab katakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Apalagi, makanya kita tidak boleh sombong. 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Yes. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Jelas sekali kan? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong, karena semuanya oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Itu firman Tuhan tertulis di dalam Ulangan, jelas sekali dikatakannya bahwa kita memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apalagi, mengapa kita tidak boleh sombong? Itu di Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Sudah, ayo kita baca. 1, 2, 3. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Katakan amin. Di sini lihat, kita ini katanya, adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
Boleh kita memiliki kekayaan di dunia ini. Betul, kita akan dihormati. Kita akan menjadi pusat perhatian karena kita kaya raya. Betul, ketika kita nanti mati, betul nanti perayaannya, prosesi pemakamannya mungkin heboh. Tapi percayalah saudaraku, dengan berjalannya waktu, itu hanya tinggal kenangan. Hanya kenangan. Kemegahan itu hanya kenangan. Makanya kita harus ingat, kita ini adalah manusia. Apalagi kalau kita baca lagi nanti di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Alkitab katakan hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jelas sekali. Bahkan kita baca sama-sama 1 Samuel 2 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Lihat, Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Artinya apa saudaraku? Artinya saudaraku, semuanya adalah karena anugerahnya. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita dapat memperoleh berkat, kita memperoleh kesehatan, kita memperoleh banyak-banyak kenikmatan diberikan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Semuanya karena anugerahnya. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Ingat, banyak orang siap miskin, tapi tidak siap kaya. Biasanya orang dengan bertambahnya pendapatan, biasanya apa yang bertambah? Yang bertambah adalah gaya hidupnya. Bertambah kekayaannya, yang berubah adalah gaya hidupnya. Seharusnya yang berubah adalah apa? Adalah apa? Gaya memberinya. Gaya memberinya, di mana kita menjadi lebih lagi memberi, lebih lagi dan lebih lagi. Bukan merubah gaya hidup kita. Tapi bukan berarti tidak boleh liburan loh ya. Boleh banget. Boleh banget. Tetapi saya mau beritahukan, boleh tidak menikmati berkat Tuhan? Oh, boleh banget. Bila perlu dijadwal, hari ini makan di restoran A, hari ini makan di besok restoran B, dan seterusnya. Boleh. Tapi ingat, mana lebih besar? Pengeluaranmu untuk diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama? Itu saja menjadi tolak ukurnya. Jadi boleh makan bakso bujangan, kan begitu kan? Boleh, boleh makan apa tadi? All you can eat. Ada pokoknya tadi diceritakan, ditunjuk tempatnya enak banget, dia bilang begitu kan? Boleh, boleh. Tetapi kembali lagi, ketika kita memberikan reward kepada diri kita, ingat, jangan lupa bahwa pemberian kita harus lebih besar rewardnya kepada Tuhan daripada ke diri kita. Itu maksud saya. Rewardnya lebih besar kepada Tuhan daripada ke diri kita. Makanya supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan namanya kecongkakan, dengan keangkuhan. Karena apa? Karena kita langsung tahu mengukurnya. Ini udah kebablasan belum? Reward saya untuk diri sendiri ini sudah lebih besar untuk diri sendiri atau sudah lebih besar untuk Tuhan? Dan yang seharusnya adalah reward terbesar kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Katakan amin. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Apalagi kalau banyak ayat saudaraku. Saya ada baca di sini Alkitab katakan di 1 Tawari 29 ayat 11 sampai 12, begitu juga di dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16, 20 sampai 21. Di situ sangat menjelaskan bahwa Tuhanlah yang punya kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Bahkan Alkitab katakan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi itu adalah punya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya,
sebagai kepala. Dikatakan lagi sebab kekayaan dan kemuliaan itu 1 Tawarikh 29 ayat 12. 1 Tawarikh 29 ayat 12. Nah, kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Katakan amin. Kalau kita sudah tahu begini, jadi kita sudah bisa menjadi pribadi yang tidak sombong. Kita bisa menjadi pribadi apa adanya. Cantik-cantik, keren-keren, tapi bukan pamer, tetapi memang supaya cantik saja, supaya memang keren saja. Tidak ada maksud, nih loh buktinya gue ini makmur nih, gue diberkati Tuhan nih. Lihat nih, gue makan di restoran ini nih. Kan begitu. Dikit-dikit postingannya hal-hal yang menonjolkan apa? Reward untuk diri sendiri, bukan menonjolkan reward untuk Tuhan. Itu dia. Nah, apalagi karena ini only by His grace. Apa yang harus kita lakukan lagi? Tadi jangan sombong. Yang kedua, yang terakhir, hanya 2 saja. Only by His grace ini. Enak kan? Hanya 2 saja. Yaitu apa saudaraku? Lihat, karena semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan kepada Tuhan mengaruniakan kepada kita, ya sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah seyogyanya kita ini apa? Mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Harus gunakan akal. Tuhan tidak mau kita percaya kepada Dia, percaya tidak menggunakan akal budi. Karena Tuhan bilang ketika engkau mengetahui, berarti perlu akal budi untuk mencari tahu. Maka ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi sudah sepantasnya kita mengasihi Dia. Sudah sepantasnya kita ini giat selalu untuk Tuhan. Kita giat selalu untuk Tuhan. Katakan amin. Dan kegiatan kita giat selalu, semangat kita untuk Tuhan seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi kita saat ini. Katakan amin. Tidak dipengaruhi. Saya bersyukur Sisil semangat sekali datang. Dia datang dengan penampilan terbaiknya untuk Tuhan. Ya, tadi saya lihat dia di waktu jalan. Wah, saya kira anak gadis. Ternyata mamanya V. Good, itu maksudnya untuk Tuhan. Itu namanya reward kita kepada Tuhan. Yakin deh, kalau kalian diundang ke ke istana presiden, oh pasti apa? Wih, ke salon sudah, kan gitu. Wih, ke salon sudah. Makanya saya bersyukur tadi lihat mantu saya, keren banget ya singernya, pakaiannya keren banget. Tika Huta Gaul, keren banget. Itu namanya reward untuk Tuhan. Harus cantik, namanya sudah menghadap Sang Raja. Kasih yang terbaik, tidak boleh ecek-ecek. Lihat Martin pakai batik. Itu namanya kasih yang terbaik. Itu namanya karena apa? Masa bodoh, gue kan lagi mau menghadap Raja segala raja. Saya kan mau menghadap Tuhan segala Tuhan. Saya mau kasih yang terbaik untuk Dia. Tuhan, ini yang bisa kulakukan, aku mau lakukan untuk Engkau. Harus seperti itu. Jadi tidak dipengaruhi banyak atau sedikit. Bayangkan sampai dari provinsi Banten datang. Selfie didampingi oleh itoknya. Jauh. Tadi nginap di sana juga. Enggak, janjian di sini. Nah, bayangkan sendiri loh saudara, anak cewek datang dari provinsi Banten untuk datang ibadah kemari.
Itu karena apa? Karena Tuhan itu ada reward hormatnya kepada Tuhan. Makanya dia kasih waktu. Emangnya tidak ada gereja dekat-dekat? Banyak. Tadi saya tanya sama ibu juga. Ibu tinggalnya di mana? Di Kelapa Gading. Bayangkan, tinggal di Kelapa Gading. Saya lupa nanya namanya ibu, gara-gara mempengaruhi suara mic dan sebagainya, saya lupa tanya. Di Kelapa, nama ibunya siapa ibu? Itu di belakangnya Sisil. Siapa namanya? Isnan. Krisna. Risna. Yes, Ibu Risna. Datang dari mana? Dari Kelapa Gading. Jadi, wah apalagi dari Bekasi, jauh banget nih. Tapi intinya, inilah namanya kita karena mengasihi Tuhan. Inilah karena kita benar-benar only by His grace. Karena anugerahnya, kita mau kasih yang terbaik untuk Dia. Masa bodoh apapun yang terjadi, Tuhan, aku mau kasih yang terbaik kepada Engkau. Karena ketika kita lakukan, apa kata Tuhan? 1 Korintus 15 ayat 58, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena ini kita hidup ini adalah only by His grace. Apa yang kita punyai adalah only by His grace. Hanya oleh anugerahnya. Kita baca sama-sama. Oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Haleluya. Tidak sia-sia. Betul, awalnya sepertinya adalah tidak menghasilkan, sama seperti orang tanam sawit, kebun sawit. Itu kerjanya dari proses pembersihan, itu pengeluaran terus. Kita harus membersihkannya, itu harus pengeluaran terus. Kita beli bibitnya, pengeluaran terus. Tidak ada hasilnya sepeser pun tidak ada. Sudah begitu ketika kita tanam, kita bayar orang nanam, pengeluaran terus untuk bayar gaji. Udah gitu, untuk membersihkannya, kita pengeluaran terus untuk kasih orang membersihkannya. Sudah, kita beli pupuk, pengeluaran terus, tidak ada pemasukan. Dan itu terjadi bertahun-tahun, saudaraku. Bertahun-tahun, bisa 3, 4, 5 tahun. Baru 3 tahun baru namanya buah pasir. Artinya apa? Artinya setiap jerih payah kita awalnya sepertinya tidak kelihatan. Tapi percayalah saudaraku, bahwa setiap jerih payah kita, karena apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Datang dari Provinsi Banten, dari Puri Harmoni. Naik kereta sampai berapa kali transit tuh? 3 kali. Bayangkan 3 kali. Tapi bersuka cita untuk datang karena dia tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi doa saya bagi jemaat Tuhan, only by His grace. Yuk, ingat kenapa saya sampaikan ini? Karena akan ada gelombang keajaiban, akan ada gelombang mujizat dalam hidupmu. Akan ada. Tapi ingat, ada godaannya, yaitu apa? Sombong tadi. Hati-hati. Hati-hati. Pak Gem bisa merasakan itu. Ingat, ini adalah zona mujizat. Saya bilang kan, ini adalah zona mujizat. Beware, you are entering a miracle zone. Proceed at own risk. Jadi semuanya tergantung imanmu. Tapi kenapa Pak Gem sampaikan ini? Karena Pak Gem ada lihat bahwa jemaat Tuhan akan Tuhan naikkan. Keajaiban akan terjadi atas kehidupan kalian. Sekarang sepertinya kerugian. Ingat, seperti tanam pohon sawit tadi saya bilang. Memang pengeluaran terus, rugi terus, tidak ada pemasukan. Percaya deh.
Makanya saya masih ingat abang saya, untuk supaya dia bisa tanam sawit, dia harus apa? Mocok-mocoknya, Mak. Mocok-mocok kerja di ladang orang. Karena dari ladang sendiri belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Gitu. Nah, jadi kepada jemaat Tuhan, saya melihat itu. Keajaiban akan Tuhan naikkan kalian. Ingat, ini adalah zona mujizat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika engkau percaya, ketika engkau diberkati, ingat, jangan ubah gaya hidupmu, tetapi ubahlah gaya memberimu. Bagaimana cara mengukurnya? Tadi saya katakan, ketika engkau memberikan reward kepada dirimu, itu adalah baik. Itu adalah baik, tidak salah. Menjadi salah ketika kita memberikan reward kepada diri kita sendiri berlebih, tetapi kepada Tuhan berkurang. Jadi ketika kita berikan reward kepada diri kita sendiri, kita harus menjadikan standar. Kepada Tuhan harus lebih banyak. Harus lebih banyak saya berikan reward, penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan daripada diri saya sendiri. Kalau itu terjadi, ketika kita diberkati, kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Kita tetap menjadi orang yang mudah dijumpai. Kita tetap menjadi orang yang kalau ngomong itu tidak sengak. Ya betul, ada sengak ya, ada. Ngomong itu tidak ketus. Kalau ngomong itu tidak merendahkan orang. Sama aja. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semua kekayaan yang akan kalian peroleh, semua nikmat yang akan kalian peroleh, semua kesempatan besar yang akan kalian peroleh, ingat, itu only by His grace. Itu hanya oleh anugerahnya. Jadi kalau nanti dapat pasangan yang mencintaimu, yang takut akan Tuhan dan juga yang diberkati, ingat, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena hasil pekerjaanmu, itu adalah karena anugerah Tuhan dikaruniakan padamu. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Haleluya, haleluya. Kita undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Silahkan ini kepada jemaat Tuhan yang melalui internet boleh dipateni. Tuhan Yesus berkati.